البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa masail seputar ihsan, di antaranya tentang pembagian ihsan yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Indang alif, ihsan ma'allah, yang kedua ihsan ma'al khalqi, yaitu ihsan dengan sesama makhluk. Taib, yang diantara makhluk yang sangat besar haknya untuk kita berbuat ihsan siapa? Indak Abdurrahman. Di antara para makhluk yang paling besar haknya untuk kita berbuat ihsan siapa? Orang tua, kedua orang tua. Nah, kemudian makhluk-makhluk yang lain, bahkan kepada hewan-hewan, yang apabila seseorang memenuhi kedua jenis ihsan ini, dia akan mendapatkan buah-buah dan faedah yang banyak. Di antaranya apa? Dari buah-buah ihsan, indak Abu Abdul Razak. Anda hadir. Indak apa cerah? Nah, orang yang berbuat ihsan maka dijanjikan baginya untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Berarti secara sekaligus juga apa? Tentunya dia akan masuk ke dalam surga, kemudian di surga akan melihat Allah. Dalilnya apa? Bahwasanya ini di antara pahala terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang di dunia berbuat ihsan. Ihsan, ya, berbuat baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Apa dalilnya? Indak Abu Mujahid. Naam, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, surga dan tambahan. Tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak, yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, apa Syafiq? Nah, orang yang berbuat ihsan akan dekat dengan rahmat Allah. Baik, apa dalilnya? Indak Talha. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Baik. Buah yang ketiga apa? Afiq. Nah, Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa dalilnya? Mudah ini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Taib. Yang keempat, Aba Muhammad. Nah, akan membuahkan keikhlasan, itu jelas. Juga membuahkan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu
untuk menerjang larangan-larangannya. Naam. Yang lainnya apa? Kasya. Akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin telah kita baca dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Dan di sini jelas terdapat padanya keutamaan ihsan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan dia. Dan kebersamaan yang dimaksud adalah apa? Kebersamaan yang khusus berupa pemberian pertolongan dan pembelaan. Sehingga makna dari ayat bahwasanya Allah akan senantiasa membela dan menolong, memberikan taufik kepada orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Nah, dan ini tentunya keutamaan yang besar yang apabila seorang mendapatkannya maka dia dijamin keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena Allah yang menjadi penjaganya. Dalil yang kedua, wa qauluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal, dan bertawakallah engkau kepada siapa? Alal azizir rahim, kepada al aziz ar rahim. Dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat dari Allah Subhanahu wa taala ini alladzi yaraka hina taqum, yang dia itu melihat engkau tatkala engkau berdiri, melihatmu tatkala engkau berdiri sendirian untuk melakukan salat malam. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga apa? Berubah-ubahnya gerakanmu bersama dengan orang-orang yang sujud, yaitu apa? Ketika engkau melakukan salat secara berjamaah. Sehingga Allah senantiasa melihatmu wahai Muhammad ketika engkau salat sendirian maupun ketika engkau salat berjamaah bersama orang-orang. Innahu huwas samiul alim, sungguhnya dia adalah as-sami' al-alim. Dua nama di antara nama-nama Allah juga. Pada ayat ini jelas, akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertawakal kepadanya. Dan ini juga secara otomatis merupakan perintah untuk kita semua. Karena hukum asal perintah untuk nabi adalah perintah untuk umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Dan perintah untuk bertawakal perintah yang umum. Dan hakikat tawakal, ikhwani fillah, telah kita lewati berkali-kali pengertiannya. Apa hakikatnya indak arin? Tayyib, ahsanta. Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a thiqati billahi wal akhdhi bil asbabi syar'iyyah. Benarnya seseorang dalam menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan maupun menolak kemandaratan.
Kita harus menyandarkan semua itu kepada Allah, disertai dengan keyakinan yang kuat, tidak ragu-ragu. Ketika kita menyandarkan suatu perkara, ya kita harus yakin pada Allah. Juga disertai dengan mengambil sebab-sebab yang syar'i. Hal ini menunjukkan bahwasanya tawakal khonifillah, yang benar terkumpul padanya dua hal pokok, yaitu keyakinan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan betul-betul perkaranya kepada Allah, dan yang kedua menempuh sebab-sebab yang syar'i. Yang Rasulullah SAW berikan penggambaran yang sangat mudah untuk dicerna oleh kita semua dalam hadis, "Law annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki seekor burung yang pagi keluar dari sarangnya kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Diibaratkan demikian. Burung keluar sehingga butuh keluar, tidak kemudian cuma menunggu di sarang saja. Saya bertawakal cuma nunggu di sarang. Siapa tahu ada ulat yang jatuh sehingga dia makan. Ini keliru. Nabi SAW gambarkan itu untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya hakikat tawakal adalah apa? Adalah menyandarkan perkara dengan sebenar-benarnya, tapi juga diiringi dengan menempuh sebab yang syar'i. Dan manusia dalam masalah ini terjatuh sebagiannya pada berlebih-lebihan dalam menyandarkan perkara, dalam artian tidak mengambil sebab sama sekali. Yang ini merupakan metode orang-orang sufi, dan ini salah. Bukan tawakal namanya ketika tidak mau menempuh sebab. Dan sebaliknya, ada yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab sehingga keyakinannya pada sebab yang dia tempuh saja. Dan ini juga sesuatu yang sangat berbahaya, bisa menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Karena al-i'timad bil asbab itu syirik. Seorang keyakinannya pada sebab-sebab yang ditempuh, maka ini akan menjerumuskan dalam kesyirikan. Sebab sekuat apapun usaha yang dilakukan ikhwani fillah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, tidak akan bisa membuahkan hasil. Dan ini yang terus-menerus ikhwani fillah dipropagandakan oleh orang-orang kufar, agar kaum muslimin melemah dari sisi tawakal pada Allah dan hatinya hanya bersandar kepada sebab. Dan ini nampak sekali pada penanganan wabah yang ada akhir-akhir ini, pada masa-masa pandemi seperti ini. Betapa banyak manusia yang hati mereka tergantung kepada sebab-sebab saja. Sekarang mulai propaganda vaksinasi misalnya. Jarang sekali dari mereka yang kemudian mengingatkan untuk kita memohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan virus, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan penyakit, Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditempuh manusia itu hanya sebab, hanya usaha saja. Kalau Allah tidak menginginkan hilang, tidak akan hilang. Cuman sisi ini jarang disentuh, sehingga sehingga manusia hanya mengandalkan usaha-usaha mereka sendiri, wal'iyadzubillah. Oleh karena itulah seorang muslim ikhwani fillah jangan lalai dan jangan terseret dengan dengan metode orang-orang kufar dalam menanggulangi musibah. Musibah diturunkan untuk kita kembali kepada Allah, bukan untuk menjauh darinya. Ini yang penting. Dan menempuh sebab-sebab yang syar'i, tidak berlebih-lebihan.
apalagi sampai menjerumuskan dalam keharaman. Karena Allah tidak akan menjadikan suatu perkara yang haram sebagai solusi, ya kawan. Tidak akan menjadikan perkara yang haram sebagai obat, sebagai solusi yang baik, tidak ada. Naam. Ini perlu kita camkan. Kemudian perhatikan dalam ayat ini, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakallah engkau kepada Al-Aziz Ar-Rahim. Disebutkannya dua nama ini, yaitu Al-Aziz alladzi 'azza kulla syai'in qahruhu wa ghalabal asya', yaitu zat yang maha mulia dan menguasai segala sesuatu. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwani fillah, meliputi apa? Meliputi izzah dari si kekuatan. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Allah. Kekuatan yang tak terbatas, tak tertandingi. Kemudian izzatul ghalabah, yaitu apa? Kemuliaan dari sisi al-ghalabah, bahwasanya Allah zat yang tidak terkalahkan. Dan izzatul imtina', yaitu zat yang tidak akan terkena kemadaratan dari siapapun. Al-Aziz, ya, zat yang maha mulia dan perkasa. Disebutkannya nama ini agar kita yakin ketika mau bertawakal, kita bersandar pada zat, ikhwani fillah, yang tidak terkalahkan, bukan sesuatu yang lemah. Nah, ini penting. Wa tawakkal 'alal aziz, bertawakallah kepada zat yang maha mulia dan perkasa. Nah, kita bersandarnya kepada Dia, bukan kepada yang lemah. Ar-Rahim, di sisi yang lain Allah maha perkasa, tapi apa? Tapi juga zat yang maha merahmati hamba-hambanya. Agar jangan sampai terbetik pada diri kita ketika Allah itu zat yang maha kuat kemudian akan bersikap sewenang-wenang. Tidak. Tapi kekuatan Allah, keperkasaan Allah, nah, itu diiringi dengan sifat rahmat, senantiasa menyayangi hamba-hambanya. Nah, yang juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini, yang senantiasa melihat semua amalan-amalan kita. Ketika kita melakukan salat, baik sendirian maupun bersama jamaah, di sini syahid berhubungan dengan ihsan. Penegasan untuk kita yakin ketika kita beramal, Allah melihat kita. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, harus diingat bahwasanya Allah melihat kita. Inilah tingkatan ihsan yang disebut tingkatan apa? Endang Aba Yusuf. Keyakinan bahwasanya Allah melihat kita. Tingkatan apa namanya? Dalam tingkatan ihsan, maqamul muraqabah. Nah, tingkatan muraqabah, yaitu tingkatan untuk kita betul-betul menghadirkan pada diri kita keyakinan kalau Allah melihat kita di setiap waktu, di setiap saat. Innahu huwas sami'ul alim, sungguhnya Dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha luas ilmunya. Berhubungan dengan ayat ini, di sana ada orang-orang yang memaknakan dengan makna batil, ikhwan. Nah, pada makna wa taqallubaka fis sajidin, sebagian berdalil bahwasanya orang tua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Abdullah sampai urutan sampai Adam, itu tidak ada yang kafir sama sekali. Tidak terima kalau dikatakan bahwasanya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di neraka. Kenapa? Karena membangun agama dengan perasaan. Bagaimana orang tua Nabi kok kafir? Sehingga mencari apa? Mencari
Apa saja yang bisa dijadikan pegangan, termasuk ayat ini, wa taqallubaka fis sajidin, maksudnya engkau wahai Nabi, janinmu berputar-putar pada orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Bahwasanya rentetan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Adam itu ikhwani fillah tidak keluar dari rahim-rahim orang apa? Orang yang melakukan salat. Jadi semuanya adalah orang-orang yang beriman. Ini menurut penafsiran tersebut. Dan ini penafsiran yang sama sekali tidak datang dari para sahabat maupun ulama ahli tafsir. Karena apa? Selain tidak ada yang mendukungnya, juga bertentangan dengan dalil yang lain. Sebab Nabi SAW telah menegaskan ketika ditanya oleh seseorang, aina abi, di mana bapakku? Maka Nabi menjawab, finnar, di neraka. Maka sahabat tadi kemudian bersedih dan Nabi memanggilnya, kemudian mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sungguhnya bapakku dan bapakmu berada di neraka. Nah, dan itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berucap kecuali dengan wahyu. Dan kita beriman. Perlu dipahami bahwasanya dalam hal ini tidak ada celaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali ketika kita mengatakan itu. Kenapa? Karena Nabi yang mengkhabarkan. Sebagaimana pula ketika kita mengatakan bahwasanya putra Nabi Nuh berada di neraka karena kafir. Kemudian ayah Nabi Ibrahim, Azar, yang disebutkan dalam Al-Quran juga berada di atas kekufuran. Ini semua untuk menunjukkan kepada kita ikhwani fillah bahwasanya menjadi ibrah adalah hidayah. Nah, yang menjadi patokan itu adalah seorang dapat hidayah dari Allah atau tidak. Walaupun dia orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang mulia, bahkan dengan Nabi yang utama, tapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, maka dia tidak selamat. Sehingga dari sisi ini kita hanya banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan buruknya amalan kita, banyaknya kesalahan-kesalahan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk berislam. Nah, ini sungguh layak dan sangat layak untuk kita kita mensyukurinya sepanjang hari. Kemudian juga berhubungan dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita menyinggungnya sekalian, sebagian mengatakan bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan kondisi bahwasanya saat itu adalah masih masa fatrah, masa terputusnya wahyu, sehingga orang-orang yang di masa fatrah tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi musyrik. Kenapa? Karena terputus wahyu. Maka kita jawab bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ayah beliau berada di neraka, seandainya itu adalah masa fatrah, maka berarti ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara mereka-mereka yang ketika diuji di akhirat kelak tidak lulus. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal di masa fatrah, yaitu masa terputusnya wahyu, belum tegak hujjah atas mereka, di akhirat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji. Siapa-siapa yang lulus dalam ujian tersebut akan masuk surga, dan siapa-siapa yang tidak lulus akan masuk ke dalam neraka. Berarti ketika Nabi mengkhabarkan sang ayah berada di neraka, berarti dia termasuk di antara mereka-mereka yang tidak lulus dalam ujian tadi. Dan ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Dalil berikutnya dibawakan oleh Syekh, wa qauluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Ayat ini akhwani fillah juga menunjukkan tentang maqamul ihsan, tentang apa? Tingkatan ihsan di dalam agama ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma takunu fi sya'nin." Tidaklah engkau berada pada suatu keadaan. Naam, asy-sya'n yaitu al-amrul azim, perkara yang agung. Atau al-amal muhim, suatu amalan yang penting. Dikatakan asy-sya'n apabila memiliki apa? Nilai kepentingan. Sehingga tidaklah engkau pada suatu perkara yang penting atau amalan yang besar. Wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kalian melakukan suatu amalan kecuali kunna alaikum syuhudan, kami itu menyaksikan kalian semua. Ini penegasan untuk kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya ketika kita beribadah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Tidaklah seseorang berada pada suatu kondisi, tidaklah dia membaca Al-Quran, tidaklah melakukan suatu amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menyaksikannya. Idh tufiduna fih, tatkala kalian memulai amalan-amalan tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idh tufiduna fih, yaitu apa? Hina taf'alun, yaitu tatkala kalian melakukannya. Jadi tufidun ay taf'alun. Ada yang mengatakan yaitu ay tashra'una fil amal bi quwwatin wa ihtimam, yaitu tatkala kalian memulai amalan tersebut dengan kuat dan dengan apa? Perhatian. Dan tidak terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala seberat zarrah pun di muka bumi ini, juga di langit, bahkan yang lebih kecil daripada zarrah, yaitu semut yang paling kecil. Lebih kecil dari itu maupun yang lebih besar, kecuali semuanya tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Cuman syahid yang diinginkan sampai pada apa? Illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semua perbuatan-perbuatan hambanya. Sehingga ayat ini mendorong untuk seorang hamba mencapai maqamul muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya kita berusaha untuk mewujudkannya, ikhwan. Adapun dalil berikutnya panjang, yaitu berhubungan dengan hadis Jibril yang masyhur, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan sisi ini ikhwan yang kita butuh untuk memupuknya, karena memang kalau kita tidak mengusahakan dari diri kita, ya akan semakin lama semakin terkikis dengan banyaknya maksiat, dengan banyaknya kelalaian. Yaitu apa? Memupuk bahwasanya kita itu senantiasa diawasi oleh Allah. Apalagi di zaman terbuka berbagai macam alat-alat komunikasi
Yang dulu mungkin seseorang mau berbuat maksiat akhwani fillah untuk sembunyi-sembunyi, sulit misalnya melihat sesuatu, butuh TV yang besar, layar yang besar. Sekarang untuk melihat hal-hal yang buruk sangat mudah dia bersembunyi dengan layar HP-nya. Kalau bukan perasaan yang senantiasa ada pada dirinya bahwasanya dia merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan tercegah dari maksiat, akhwan. Dibuat aturan bagaimanapun, berada di tempat semulia apapun, kalau seorang tidak memiliki muraqabatullah, ya tetap saja ada kemungkinan bermaksiat. Nah, akan ada kemungkinan bermaksiat, jelas. Makanya hadirkan pada diri kita bahwasanya diri kita senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, taruhlah seandainya seorang senantiasa dipasang monitor pada diri dia. Ya, ada monitor 24 jam. Nah, semuanya tercatat amalan-amalannya, maka hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai terekam pada rekaman catatan amalan kita kecuali hal-hal yang baik. Kecuali hal-hal yang baik. Umur pendek, ikhwan. Umur pendek. Kita tidak tahu kapan berakhir. Dan fitnah semakin banyak, semakin bertambah tahun, semakin bertambah buruk, dan itu sudah merupakan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk. Maka kita wajib melihat diri kita, jangan sampai kita pada masing-masing pribadi ternyata bertambah zaman juga ikut bertambah buruk. Boleh zamannya, dalam artian zaman kita tidak bisa untuk mengubah menjadi baik semua, tapi harus kita bertekad mengubah diri kita menjadi semakin baik dengan ilmu, dengan belajar, sehingga tidak terseret dengan keburukan yang ada di sekitar. Nah, keburukan dan fitnah yang ada di sekitar. Nah, di hari-hari ini akhwani fillah saja kita merasakan. Nah, bagi orang-orang yang mencintai masjid, memiliki kecintaan kepada masjid, sungguh sangat prihatin dan prihatin. Keprihatinan yang besar, akhwan. Kita keluar safar untuk mendapati masjid yang terbuka dengan dengan leluasa itu sedikit. Kalaupun ada mendapati masjid yang mengamalkan sunnah, sangat sedikit lagi, bahkan mungkin tidak didapati yang ada di masjid-masjid di pinggir jalan untuk mereka merapatkan shaf. Padahal sudah jelas Allah tunjukkan sejak zaman awal corona yang merapatkan shaf Allah jaga selamat. Berarti menunjukkan ya sudah tidak perlu. Ketika seseorang melakukan sholat kemudian menjaga jarak, karena memang itu menyelisih sunnah. Ini saja. Cukup untuk kita prihatin, ya, apalagi perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain yang ada di luar sana. Maka syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa iqamatus sunnah, kita bisa menegakkan sunnah untuk ibadah ini. Juga untuk menambah ilmu pada diri-diri kita. Sungguh kalau kita keluar dada ini sempit. Dada ini terasa sesak melihat kerusakan-kerusakan yang ada. Sunnah-sunnah yang dilalaikan, kesyirikan-kesyirikan yang ada. Wal'iyadzubillah. Harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekokohan, keistiqomahan sampai akhir hayat. Untuk seorang bisa membaca ayat kemudian melihat tafsirnya, membaca hadis, melihat penjelasannya, terus sampai akhir hayat, ini merupakan perkara yang sangat indah. Perkara yang sangat indah. Kenapa? Karena ilmu tidak ada habisnya. Nasallallahu azza wa jal ayyumitana ala ta'atihi wa ayyu'afina
min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.